Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Setia Nur Hamidin, Hukum Ekonomi Syariah semester 4, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Marketing Syariah yang diampu oleh Bapak Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai marketing. Marketing menjadi menarik karena marketing dilakukan dengan cara-cara yang baik. Marketing yang saya akan pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas juga tentang mengenai jenis-jenis marketing, jenis-jenisnya. Apabila kita mengetahui jenis-jenisnya, maka marketing kita tidak akan ketinggalan zaman. Karena di tahun 2020 ini masih saja ada orang yang menggunakan cara tahun 2000-an. Jadi jenis marketing ada 3. Yang pertama adalah di era rasional, kemudian emosional, dan yang terbaru adalah era spiritual. Yang pertama adalah rasional. Rasional marketing adalah di mana segala upaya usaha kita dalam usaha dan upaya kita dalam menaklukkan orang menggunakan rasional atau logika atau logis. Jadi dengan cara rasional ini, ya kalau kita gunakan pada saat ini mungkin sudah tidak akan efektif lagi. Kemudian secara rasional marketing misalnya adalah dengan kita meyakinkan orang dengan menggunakan pemikiran logika kita. Jadi misalnya seorang ingin membeli rumah, kita harus bagaimana dia mendapatkannya, kita harus melihat budgetnya dulu, kekuatan seberapa kuat dia untuk mendapatkan rumah itu, kebutuhan keuangannya, sehingga kita dapat menyimpulkan bagaimana yang bisa dia dapatkan. Itulah yang dinamakan rasional marketing, yang berpikir secara rasional, yang dikenal banyak orang itu berpikir secara logika. Jadi rasional marketing itu berpikir secara logika. Kemudian yang kedua adalah emotional marketing. Emotional marketing adalah di mana emosi melibatkan emosi untuk menyelesaikan dan memenangkan klien, di mana emosi kita, kejujuran kita, kedisiplinan kita, kemudian kepercayaan kita yang selalu kita jadikan, yang selalu kita lakukan, itu menjadikan emosi kita seperti tidak ingin membohongi klien yang ingin tidak ingin membohongi klien kita. Jadi hanya dengan emosi kita menaklukkan klien kita. Kemudian yang ketiga ada yang terbaru. Emotional marketing masih digunakan beberapa tahun terakhir. Kemudian yang terbaru adalah spiritual marketing. Spiritual marketing adalah dengan menggunakan jiwa kita. Contohnya di saat kita sedang bad mood dan ingin mengerjakan sesuatu, tunggulah sampai mood itu menjadi bagus, agar supaya kita mengerjakan juga dengan senang hati. Apabila mood tidak menjadi bagus, ya kita perlu berzikir, berdoa agar supaya jiwa kita tenang dan kita bisa mengayomi masyarakat, kemudian konsumen, baik itu konsumen, pelanggan, kemudian karyawan, produsen, kemudian bahkan saingan kita pun, di saat kita menggunakan jiwa kita, mereka akan mendapatkan dampak yang bahagia. Kemudian penerapan marketing di saat pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini, itu bisa dengan kita menjual. Di saat kita sudah mempunyai brand,
kita mempunyai fans ya, kita jual kepada fans, kemudian kita bisa menaruhnya di sosial media. Jadikan kita menjadikan pelanggan kita sebagai teman kita, agar supaya mereka menjadi fans, pelanggan kita menjadi teman dan fans, maka di saat itu juga mereka akan membeli apa yang kita keluarkan pada saat itu juga. Kalau untuk COVID saat ini, kita beri contoh untuk misalnya mempromosikan masker di sosial media, dan kemudian para fanbase itu merespon, dan kemudian kita bisa dua kali kita bisa menulis di situ, oh ini bahwa masker ini dijual dan seluruh dananya untuk disumbangkan kepada pasien pengidap COVID-19. Itu akan bisa menjadi membahagiakan semua orang. Akhirnya hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Nugraha yang telah mengampu mata kuliah marketing syariah selama masa pandemi ini. Saya berterima kasih kepada Bapak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.